sukses, tambah Amin. sehat, tambah kaya Amin. berkah, punya Amin. pendapatan 1 miliar per bulan. Dan saya Amin. dulu Amin. kalau ngaji malam Jumat tuh doanya insya Allah diijabah. Dan Allah apalagi Akbar. sampai besok Jumat malam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah Kabulkanlah doa Akbar. kami. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Allah. Ya. Amin. Pak Juli, Bu Ya. Ingkris, tadi sempat awalnya saya pengen nanya Bu Ingkris dulu nih Pak Juli, karena tadi Nggak Pak apa-apa, Juli bilang bebas saja. Kita sampai bebas jam ya. 12 malam, Pak Rengga. Karena menarik nih Wah. Bu Ingkris kan tagline yang muncul tadi adalah menciptakan miliarder Muslim gitu ya. Dan hari ini kita bicara tentang produk life cycle. Sepertinya kan nggak nyambung ya. Apa sih hubungannya antara produk life cycle dengan miliarder? Tapi kalau tadi saya dikasih catatan nih sama Pak Juli. Dipikir-pikir ternyata ada juga hubungan ketika kita memanfaatkan potensi di setiap produk untuk jadi miliarder gitu. Nah makanya tadi saya tanya Pak Juli ke Bu Ingkris. Bu Ingkris, sebenarnya kalau jadi miliarder itu karakteristiknya seperti apa? Kira-kira gitu Itu tuh. dulu ya. Ya itu dulu ya. Jangan-jangan Jadi jangan-jangan teman-teman tuh kita punya definisi yang sama, teman-teman semuanya. Jadi kita menyepakati dulu gitu. Seorang miliarder tuh nggak hanya uangnya. Jadi dikira teman-teman mungkin, oh kalau saya harus punya uang banyak. Kalau belum punya uang banyak belum nggak masalah, tinggal soal waktu aja. Karena ketika kita sudah memiliki karakteristik ini, seorang miliarder, maka namanya uang itu akan masuk ke rekening kita. Jadi kita siapin dulu nih karakteristik dari seorang miliarder. Nah, mungkin pertama sebenarnya bisa dirangkum dari kata hurufnya. Pertama adalah M. Miliarder dimulai dari huruf M. M artinya money, uang gitu ya. Tapi M di sini artinya adalah momentum. Seorang miliarder itu adalah seseorang yang tahu momentum terbaik dalam merubah hidupnya. Setiap kesempatan ya, kalau orang bilang kesempatan atau momentum. Dan seorang miliarder akan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang kepadanya. Ada istilah, kesempatan pertama adalah emas. Kalau itu dilepas, maka yang datang berikutnya itu kesempatan perak, kesempatan perunggu. Jadi begitu ada tawaran sebuah usaha, sebuah bisnis, kemudian lihat legalitas usahanya, lihat ada DSN MUI dari sisi spiritualnya masuk, jalankan. Itu seorang M atau seorang miliarder. Kemudian I itu inspiratif, gitu ya. Seorang ada menginspirasi banyak orang. Nah, kegiatannya, aktivitasnya, kata-katanya, mindsetnya, atau langkah-langkahnya itu yang memberi inspirasi bagi banyak orang. Kan tergerak untuk mengikuti langkah-langkahnya. Seorang miliarder itu pasti yang mendekatinya banyak gitu ya, sehingga dia akan menjadi leader di depan, di tengah, dan di belakang karena dia mempunyai inspirasi. Yang ketiga, L, lillahi ta'ala. Artinya seorang miliarder itu bekerjanya hanya mengharapkan ridha Allah. Tapi ini benar-benar lillahi ta'alanya benar-benar bukan lillahi ta'ala yang orang banyak dengung-dengungkan, katanya lillahi ta'ala. Tapi kalau mitranya nggak join, ngambek. Begitu kita jelasin, ternyata dia gabung dengan orang lain, ngambek. Ya, berarti kan kayak mitra ta'ala gitu. Dia berjualan, misalnya berjualan diskon. Padahal kan diskon kita nggak sebaiknya nggak diskon. Kenapa? Karena nanti kalau satu orang diskon, semua orang diskon gimana? Kebayang nggak apa yang terjadi bagi orang-orang lainnya gitu kan? Ini kalau soal yang diskon ini kita punya istilah di ekonomi namanya paradox of thrift. Satu orang menabung itu bagus. Kita juga diajari dari kecil menabung. Tapi bayangkan kalau seluruh orang menabung dan menabungnya dalam jumlah besar, maka yang terjadi penurunan dari kegiatan ekonomi. Itu sama, satu orang diskon, maka kalau semua orang melakukan diskon, apa yang terjadi kepada harga sebuah produk
Tolong dipikirkan dulu bagi teman-teman yang sukanya diskon, bagi teman-teman yang suka bermain-main dengan harga. Ini masa depan orang banyak yang kita pertaruhkan. Itu namanya lillahi ta'ala. Nggak boleh kita bekerja eh, karena mengharapkan keuntungan pribadi, mengharapkan keuntungan dari kelompok, terus tidak. Tapi demi untuk kemaslahatan umat. Namanya lillahi ta'ala. Tidak berharap Allah aja lah yang bales gitu. Kemudian yakin sukses. Kenapa yakin sukses? Bisnis ini sesungguhnya adalah tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin tinggi, akan semakin dekat karena kita yakin rezeki itu datangnya dari Allah. Kita hanya ikhtiar. Ikhtiar yang sebaik-baiknya maka akan dibalas oleh alam semesta ini dengan semua yang baik-baik akan datang kepada kita. Kita semua itu akan kembali kepada kita. Kita berbuat baik akan kembali kepada kita, berbuat kurang baik pun baliknya ke kita lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat nggak enak suasana itu sebenarnya karena ulah perbuatan kita juga. Kemudian harus yakin sukses karena Allah sebagaimana prasangka hambanya. Allah maha oke. Kalau kita bilang, ya Allah kok susah banget sih bisnis ini, aku kayaknya nggak mungkin deh. Oke, kata Allah. Tapi kalau kita balik Bapak Ibu, ya Allah, rezeki Engkau yang punya, Allah Maha Kaya, Engkau yang Maha Kaya, saya hanya ikhtiar dan saya serahkan seluruh jiwa raga saya. Pokoknya prioritas utama ya Allah gitu ya. Saya mau jadi miliarder. Oke, kata Allah gitu. Nah, kita tinggal nikmati hasilnya. Yakin sukses. Kemudian A-nya amanah. Amanah itu artinya orang daftar kemudian kita perlakukan dengan baik, dia akan mendapatkan hak-haknya. Jangan daftar referensi langsungnya kita, padahal referensi langsung mestinya kan mitra kita gitu ya. Jangan melakukan hal itu. Karena walaupun tujuannya baik, ya nanti biar dia dapat biar dia nanti dapat yang 1 juta nanti dibagi-bagi, enggak gitu kalau menurut saya. Amanah itu harus kita jaga. Kalau memang ini haknya dia dapat misalnya THR ya kemarin ya. Ada teman yang kemudian ditumpuk-tumpuk dijadiin ke 1 orang, kemudian dia yang dapat. Kalau menurut saya itu kurang amanah. Kenapa? Itu ada hak-hak orang yang mungkin 1, 2 akan tercampur di situ. Sebaiknya apa yang dilakukan? Ya, kalau itu memang hak orang, berikanlah. Kalau memang itu hak kita, kita berikan ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai hak orang yang termakan oleh kita, gitu ya, teman-teman ya. Amanah itu berat loh. Kelihatannya ringan, tapi sebenarnya dalam banget penerapan seorang yang amanah tadi. Uang jamaah misalnya mau berangkat kita pakai dulu, nanti kan bisa kita ganti dari bisnis kita. Jangan ya, itu ada namanya amanah orang dan tentu semua kita lakukan adalah sesuai dengan syariat agama kita jaga sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah. Kemudian duplikasi itu meniru. Agar apa? Agar usaha kita ini kan kita harus kenali, bisnis kita ini di bisnis yang jaringan. Jadi kalau mau cepet, jaringan itu harus bisa ditiru. Ditiru itu menirulah orang yang Bapak Ibu anggap sukses. Kalau saya sih memilih orang yang sudah sukses, yang terbukti, teruji dalam bisnis ini. Nggak sembarangan kita menirunya. Kemudian kalau bisa menirunya total supaya hasilnya pun sama gitu ya. Nah, kalau belum sama berarti ada hal-hal yang belum ditertirukan gitu karena biasanya kalau mengerjakannya sama, kemudian insya Allah pasti hasilnya juga sama. Kemudian edifikasi. Selalulah kita mengedifikasi misal mentor-mentor kita, usaha kita, perusahaan kita, kemudian komunitas kita. Komunitas miliarder, komunitas yang semakin mendekatkan kepada Allah, karena kita berbisnis kalau nggak punya komunitas yang baik, maka ada istilahnya gini, kita kalau mau wangi ya bergaullah dengan orang yang jual minyak wangi itu mesti wangi gitu ya. Jadi kalau kita deket-deket sama yang wangi, insya Allah juga akan wangi. Jadi kalau kita di dalam edifikasi ini selalu mengedifikasi mentor-mentor sukses, kemudian leader-leader besar yang sukses, edifikasi itu
Jadi nggak hanya produknya, nggak hanya perusahaannya, tapi orang yang sukses di usaha itu penting. Kenapa? Karena produknya bagus, perusahaannya bagus, tapi nggak ada yang sukses, itu juga jadi pertanyaan besar gitu. Bisa nggak ya saya di situ? Tapi kalau produknya mungkin biasa gitu, beda ya sama perusahaan kita ya. Mungkin produknya biasa, tapi yang sukses banyak. Nah, itu tentu menjadi favorit gitu ya. Begitu bisa dipilih untuk kita semuanya. Kemudian seorang miliarder itu harus ditutup dengan rahmatan lil alamin. Artinya kita bekerja untuk orang banyak. Jangan kepentingan kita dulu, jangan karena jalur kita kurang kemudian kita bekerja. Enggak, karena sesungguhnya Allah tuh yang ngasih semua. Bapak Ibu harus ingat kita bekerja bukan karena titik lemah kita bekerja, enggak. Pokoknya kita bantu orang, siapapun orangnya harus kita bantu. Di dalam jalur yang kuat, ada yang lemah, makanya kita bantu. Jangan karena jalur lemah kita, maka kita bantu pol-polan. Jalur kuat kita lupakan, jangan. Kita harus menyamakan semua, karena tujuan kita adalah rahmatan lil alamin, biarlah nanti Allah yang akan memberhasilkan kita semua, asalkan sama-sama kita berjuang berjalan menuju surganya Allah. Seorang miliarder, gitu Pak Ringga.